Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mahasiswa UIAD. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2023. Dalam video presentasi ini tujuan kami yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah filsafat ilmu dengan dosen pengampu Abdul Rahman SE Islam. Kami dari kelompok 3 dengan materi pengetahuan dan ukuran kebenaran. Hai, saya Nur Fatmin dengan NIM 230311030. Hai, saya Ulyanti dengan NIM 230311033. Hai, saya Fazia dengan NIM 230311038. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul Pengetahuan dan Ukuran Kebenaran. Dalam poin pertama ada pun yaitu definisi dan jenis pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Knowledge is justified to belief. Sedangkan secara terminologi akan dikemukakan beberapa definisi tentang pengetahuan menurut Dr. Andes Sidi Gasalba. Pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Adapun poin pertama pada bagian ini yaitu jenis pengetahuan beranjak dari pengetahuan adalah kebenaran dan kebenaran adalah pengetahuan. Maka di dalam kehidupan manusia dapat memiliki berbagai pengetahuan dan kebenaran. Burhanuddin Salam mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu pertama, pengetahuan biasa, yakni pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense dan sering diartikan dengan good sense, karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Adapun yang kedua yaitu pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains. Dalam pengertian yang sempit, sains diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam yang sifatnya kuantitatif dan objektif. Yang ketiga yaitu pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Keempat, yaitu pengetahuan agama, yakni pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Poin kedua pada bagian A yaitu perbedaan pengetahuan dengan ilmu. Pengetahuan merupakan hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Setelah dikemukakan beberapa pengertian tentang pengetahuan, sekarang akan dikemukakan beberapa pengertian tentang ilmu sebagai bahan perbandingan. Dalam Encyclopedia Americana dijelaskan bahwa ilmu atau sains adalah pengetahuan yang bersifat positif dan sistematis. Poin kedua pada materi kami yaitu hakikat dan sumber pengetahuan. Pengetahuan berkembang dari rasa ingin tahu yang merupakan ciri khas manusia, karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengembangkan pengetahuan secara sungguh-sungguh. Pengetahuan ini mampu dikembangkan manusia disebabkan dua hal utama, yakni pertama, manusia mempunyai bahasa yang mampu mengomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut.
Yang kedua, yang menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuannya dengan cepat dan mantap adalah kemampuan berpikir menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu. Adapun bagian pertama dari poin ini yaitu hakikat pengetahuan. Pengetahuan pada dasarnya adalah keadaan mental. Ada dua teori untuk mengetahui hakikat pengetahuan itu, yaitu yang pertama, realisme. Ajaran realisme percaya bahwa dengan sesuatu atau lain cara, ada hal-hal yang hanya terdapat di dalam dan tentang dirinya sendiri, serta yang hakikatnya tidak terpengaruh oleh seseorang. Menurut Profesor Dr. Rashidi, penganut agama perlu sekali mempelajari realisme dengan alasan yang pertama, dengan menjelaskan kesulitan-kesulitan yang terdapat dalam pikiran. Yang kedua, dengan jalan memberi pertimbangan-pertimbangan yang positif. Menurut Rashidi, umumnya orang-orang yang beranggapan bahwa tiap-tiap benda mempunyai satu sebab. Bagian kedua pada poin hakikat pengetahuan yaitu idealisme. Ajaran idealisme menegaskan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. Pengetahuan adalah proses-proses mental atau proses psikologis yang bersifat subjektif. Oleh karena itu, pengetahuan bagi seorang idealis hanya merupakan gambaran subjektif dan bukan gambaran objektif tentang realitas. Adapun poin kedua yaitu sumber pengetahuan. Wahyu Allah dalam hal ini ada beberapa pendapat tentang sumber pengetahuan, antara lain yang pertama, empirisme. Kata ini berasal dari kata Yunani empiris, artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Cara pengetahuan indrawi berada menurut perbedaan indera dan terbatas pada sensibilitas organ-organ tertentu. Hal ini dapat dilihat bila kita memperhatikan pertanyaan seperti bagaimana orang mengetahui si itu dingin? Seorang empiris akan mengatakan, karena saya merasakan hal itu, atau karena seorang ilmuwan telah merasakan seperti itu. Dalam pertanyaan tersebut, ada 3 unsur yang perlu, yaitu yang mengetahui atau subjek, yang diketahui atau objek, dan cara dia mengetahui bahwa es itu dingin. Jadi, dalam empirisme, sumber utama untuk memperoleh pengetahuan adalah kata empiris yang diperoleh dari panca indera titik akal, tidak berfungsi banyak, kalaupun ada itu pun sebatas ide yang kabur. Namun, aliran ini mempunyai banyak kelemahan, antara lain pertama, indera terbatas, yang kedua, indera menipu, yang ketiga, objek yang menipu, yang keempat, berasal dari indera dan objek sekaligus. Bagian kedua, rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan menangkap objek. Yang ketiga, intuisi. Menurut Henry Bergson, intuisi adalah hasil dari evolusi pemahaman yang tertinggi. Titik kemampuan ini mirip dengan insting, tetapi berbeda dengan kesadaran dan kebebasannya. Pengembangan kemampuan ini, intuisi memerlukan suatu usaha. Ia juga mengatakan bahwa intuisi adalah suatu pengetahuan yang langsung, yang mutlak, dan bukan pengetahuan yang nisbi. Yang keempat, wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat perantara para nabi. Para nabi memperoleh pengetahuan dari Tuhan tanpa upaya, tanpa bersusah payah, tanpa memerlukan waktu untuk memperolehnya. Wahyu Allah agama berisikan pengetahuan, baik mengenai kehidupan seseorang yang terjangkau oleh pengalaman
maupun yang mencangkup masalah transcendental seperti latar belakang dan tujuan penciptaan manusia, dunia dan segenap isinya, serta kehidupan di akhirat nanti. C. Ukuran kebenaran. Berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Apa yang disebut benar bagi seorang belum tentu benar bagi orang lain. Karena itu, kegiatan berpikir adalah usaha untuk menghasilkan pengetahuan yang benar itu atau kriteria kebenaran. Secara umum, orang yang merasa bahwa tujuan pengetahuan adalah untuk mencapai kebenaran, namun masalahnya tidak hanya sampai di situ saja. Program kebenaran inilah yang memacu tumbuh dan berkembangnya epistemologi. Telah epistemologi terhadap kebenaran balas membawa orang kepada suatu kesimpulan bahwa perlu dibedakan ada 3 jenis kebenaran, yaitu kebenaran epistemologi terhadap kebenaran ontologis dan kebenaran semantis. Kebenaran epistemologis adalah kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. Titik kebenaran dalam arti ontologis adalah kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada atau diadakan. Kebenaran dalam arti semantis adalah kebenaran yang terdapat serta melekat dalam tutur kata dan bahasa. Teori yang menjelaskan kebenaran epistemologis adalah sebagai berikut. Teori korespondensi. Teori pertama adalah teori korespondensi. Teori korespondensi, theory of truth yang kadang disebut dengan accordance theory of truth, merupakan teori ini kebenaran atau keadaan benar itu ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Dengan demikian, kebenaran epistemologis adalah kemanunggalan antara subjek dan objek. Pengetahuan itu dikatakan benar apabila di dalam manunggalan yang sifatnya intrinsik, intensional, dan pasif, aktif terhadap kesesuaian antara apa yang ada di dalam pengetahuan subjek dengan apa yang ada di dalam objek. Seorang yang bernama Carons, seorang penganut realisme kritis Amerika, berpendapat bahwa keadaan benar ini terletak dalam kesesuaian antara esensi atau arti yang kita berikan balas dengan esensi yang terdapat di dalam objek balas. Namun yang menjadi permasalahan sekarang, apakah realitas itu objektif atau subjektif? Dalam hal ini ada 2 pandangan, realisme epistemologis dan idealisme epistemologis. Realisme epistemologis berpandangan bahwa terdapat realistis yang independen, tidak bergantung, yang terlepas dari pemikiran dan kita tidak dapat mengubahnya. Kita bisa mengalaminya atau memahaminya. Mengenal teori korespondensi tentang kebenaran dapat disimpulkan sebagai berikut. Kita mengenal 2 hal, yaitu pertama, pernyataan, dan kedua, kenyataan titik menurut teori ini. Kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang suatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Bagaimana contoh dapat dikemukakan? Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Kenyataan ini disebut benar karena kenyataannya Jakarta memang ibu kota Republik Indonesia. Dengan demikian, suatu pernyataan tidak dapat diyakini sedemikian rupa tetapi diragukan untuk diteliti. 2. Teori koherensi tentang kebenaran. Teori yang kedua adalah teori koherensi atau konsistensi, yang sering pula dinamakan the coherence theory of truth. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan suatu yang lain, titik yaitu fakta atau realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Dengan perkataan lain, kebenaran ditegakkan atas hubungan antara putusan-putusan yang baru itu dengan putusan-putusan lainnya yang telah diketahui dan diakui kebenarannya terlebih dahulu. Kepastian mengenai kebenaran sekurang-kurangnya memiliki 4 pengertian, di mana satu keyakinan tidak dilakukan kebenarannya sehingga disebut pengetahuan titik pertama.
pengertian bersifat psikologis. Kedua, pengertian bersifat logistik. Ketiga, menyamakan kepastian dengan keyakinan yang tidak dapat dikoreksi. Keempat, pengertian akan kepastian digunakan dalam pembicaraan umum itu diartikan sebagai kepastian didasarkan pada nalar yang tidak dapat diragukan atau dianggap salah. 3. Teori praktisme tentang kebenaran. Teori ketiga adalah teori praktisme tentang kebenaran. Theory of truth, pragmatisme berasal dari bahasa Yunani. Pragma artinya yang dikerjakan, yang dilakukan, perbuatan, tindakan, sebutan bagi filsafat yang dikembangkan oleh William James di Amerika Serikat. Menurut filsafat ini benar, tidak suatu ucapan dalil atau teori semata-mata tergantung pada asas manfaat suatu dianggap benar jika mendatangkan manfaat dan dapat dikatakan salah jika tidak mendatangkan manfaat. Istilah paradigma ini sendiri diangkat pada tahun 1865 oleh Carlos S. Fries. Masalahnya sekarang ialah apa yang dimaksudkan dengan hasil yang memuaskan. Hasil yang memuaskan itu antara lain dikemukakan oleh penganutnya. 1. Sesuatu itu benar apabila memuaskan keinginan dan tujuan manusia. Kedua, sesuatu itu benar apabila dapat diuji benar eksperimen. 3. Sesuatu itu benar apabila ia mendorong atau membantu perjuangan biologis untuk tetap ada. 4. Agama adalah sebagai teori kebenaran. Manusia adalah makhluk mencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah melalui agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberi jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam manusia maupun tentang Tuhan. Penalaran dalam mencapai ilmu pengetahuan yang benar dengan berpikir setelah melakukan penyelidikan, pengalaman, dan percobaan sebagai trial and error. Dengan demikian, suatu hal itu dianggap benar apabila sesuai dengan ajaran agama atau wahyu sebagai penentu kebenaran mutlak. Oleh karena itu, wajar ketika Imam Al-Ghazali merasa tidak puas dengan penemuan-penemuan akalnya dalam mencari suatu kebenaran. Akhirnya, kebenaran didapatkan adalah kebenaran subjektif atau intersubjektif. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.